Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, karena pagi yang cerah ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan KKSI 2021 Tapik Tourism Promotion. Sebagaimana pengampu tahun 2021 ini adalah SMK Negeri 1 Tanara, Serang, Provinsi Banten, di mana hal ini tugas daripada direktorat untuk mengasah kreativitas yang ada di SMK seluruh Indonesia, karena tidak akan pernah mungkin kalau direktorat membuat program ini tanpa adanya manfaat, tanpa adanya faedah. Jadi ini sangat kesempatan sekali untuk kita semua. Jadi semua itu kita wajib mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam baginda tercinta Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat. Mudah-mudahan kita yang hadir saat ini kelak mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita masuk kepada materi, sepertinya lebih etis kalau kita salam sapa dulu nih, walaupun tidak semua kejamah, terutama Ibu Ratu Nadira. Apa kabar? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Tadi apel dulu ya Bu ya, karena hari Senin. Betul, apel virtual Pak. Oh, apel masa pandemi virtual. Apel virtual. Sekarang apel saja virtual ya Bu ya. Betul. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bapak sehat semuanya? Alhamdulillah. Tuh adik-adik bapak-bapak semua ditanya sama Bu Nadira, gimana kabarnya, semua sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, ini sepertinya sudah mencapai 105 lebih peserta yang bergabung. Nanti absen kita step atau bertahap, kita lewat grup ya. Kita fokus pembelajaran daring saja terlebih dahulu. Pertemuan kedua insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Ratu Nadira. Beliau adalah ahli di bidangnya putusan daripada Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Bagaimana Bu Nadira? Apa langsung dimulai saja atau kita ngopi-ngopi dulu nih? Biar terlihat fresh. Baik, karena kita waktunya estimasinya 2 jam Bu. 2 jam untuk host, pemateri, sesi tanya jawab, dan ya sekitar maksimal kurang lebih 2 jam itu kita sharing-sharing juga. Bagaimana Bu Nadira? Insya Allah boleh Pak dimulai. Boleh. Baik, Bapak Ibu pembimbing, adik-adik semua, mohon nanti disimak, kemudian mudah-mudahan bisa dipahami nanti. Insya Allah kita akan menerima, menyimak, mendengarkan paparan materi tentang literasi promosi wisata. Pada kesempatan kali ini, pertemuan kedua virtual pembelajaran daring Camp Kreatif SMK Indonesia 2021 akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Ratu Nadira dari Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Kami haturkan. Baik, terima kasih Bapak Syukron atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Pagi Bu. Pagi. Nah gitu, kalau misalnya saya sapa selamat pagi gitu ya. Oke? Biar semangat.
Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah masih semangat di pagi hari Senin ini ya. Baik, sebelumnya yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tanara atau yang mewakili, para guru-guru, dan yang saya banggakan para guru, pembimbing, dan adik-adik peserta. Salawat serta salam selalu terjunjung kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan atas rahmat dan karunia Allah, pada saat ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan virtual ini, dan ini merupakan suatu kebanggaan pada diri saya bisa bertemu adik-adik semua senasional ini. Saya kalau ketemu senasional itu selalu merinding gitu Pak, karena luar biasa, Masya Allah, kita ini betul-betul negara kepulauan yang besar, sangat besar Pak, berbagai budaya, berbagai daerah. Saya merasa terhormat sekali berada di sini bersama adik-adik. Dan saya juga mengucapkan selamat dan semoga sukses kepada SMK Negeri 1 Tanara karena telah terpilih menjadi sekolah pengampu pada kegiatan Camp Kreatif SMK Indonesia 2021 pada lomba video promosi wisata ini. Jujur Pak, dunia kreativitas itu sampai detik ini masih menjadi ketertarikan saya, masih menjadi fokus saya hingga saat ini, karena dunia kreativitas itu tidak pernah habis Pak. Apalagi dengan perkembangan teknologi saat ini, adik-adik sekalian, dunia kreatif itu banyak yang harus dieksplor gitu. Perkembangan internet dan teknologi, sehingga kita harus mengikuti itu semua, dan adanya camp kreatif ini juga sangat membantu sekali untuk adik-adik sekalian semuanya sebagai wadah kreativitas. Tidak perlu berlama-lama lagi, saya buka pantun dulu ya. Makan pagi di Bukit Waruwangi. Cakep, gitu dong. Tidak usah panjang-panjang lagi, kita masuk ke materi. Ya, saya share screen-nya, share screen sebentar. Bentar ya. Paparan saya sudah terlihat? Sudah ya? Terlihat, Bu. Baik. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang literasi promosi wisata. Jadi sebenarnya apa sih yang bisa kita pelajari? Promosi wisata ini mengapa begitu penting, begitu menarik untuk kita pelajari? Kenapa kita harus tahu promosi wisata itu sendiri di zaman dengan era 4.0 ini, dengan serba teknologi ini? Apa sih? Ada apa aja sih di dalam situ? Baik, sebelumnya, tak kenal maka tak sayang. Saya jelaskan terlebih dahulu. Ini merupakan biodata singkat saya. Saya lahir di Provinsi Banten, tepatnya di Kabupaten Lebak. Kalau ada yang tahu, Kabupaten Lebak itu adalah daerah di mana terdapat salah satu suku di Indonesia, yaitu suku Baduy. Kebetulan tempat tinggal saya itu sekitar 20 km, Bapak Syukron, dari Desa Baduy. 20 km, luar biasa. Ya, saya di Rangkas Bitung. Kebetulan 20 km, hanya segitu gitu dari Desa Baduy. Kemudian saat ini saya berdomisili di Kota Serang karena alhamdulillah pada 2015 saya bisa bergabung dengan pemerintah Provinsi Banten, khususnya di Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Jadi saya saat ini menjadi warga dari ibu kota Provinsi Banten, yaitu di Kota Serang. Jabatan saya adalah sekretaris administratif, Pak, bukan sekretaris dinas, Pak. Oke, Bu. Ya, saya alhamdulillah lulusan dari Diploma 3 Komunikasi di Institut Pertanian Bogor. Dan ini adalah beberapa media sosial saya, Instagram, YouTube, dan Twitter. Dan alhamdulillah YouTube menjadi wadah bagi saya untuk
mencurahkan kreativitas saya. Jadi adik-adik bisa mampir sedikit ke akun YouTube saya. Tidak banyak subscribernya mungkin, tapi bisa menjadi inspirasi bagi adik-adik sekalian bahwa di umur berapapun tuh bisa loh berkreasi gitu. Kreasi itu nggak terbatas umur gitu. Salah satu pengembangan teknologi juga ya Bu. Betul sekali Bapak Sukron. Jadi saya pun sampai saat ini dan insya Allah akan terus berkreasi, khususnya saya sedang berfokus di audiovisual. Kebetulan sekali Pak Sukron, saya berfokus di video gitu. Dan perkenalan singkat dari saya. Salam. Ya. Baik, sebelum masuk lebih dalam ke materi promosi wisata, kita pahami terlebih dahulu apa sih sebetulnya promosi wisata itu sendiri. Kalau kita lihat dari suku katanya, yaitu promosi dan wisata, arti dari promosi itu sendiri menurut John R. Rossiter dan Larry Percy pada tahun 1997, mereka adalah ahli manajemen dan ahli pemasaran, promosi sering dianggap sebagai bentuk persuasi yang lebih langsung. Maksudnya apa sih Bu? Bentuk persuasi yang lebih langsung itu? Jadi bentuk ajakan. Promosi itu mengajak lebih langsung personal kepada konsumennya, kepada orangnya, kepada personnya. Promosi lebih langsung mengajak personnya, lalu sering didasarkan pada insentif eksternal daripada manfaat produk yang melekat. Maksudnya apa sih? Kak, saya lebih suka dipanggil Kadira kayaknya. Kadira gitu. Oh, siap. Siap, Kan gak jauh-jauh amat ya Pak ya. Ya, maksudnya apa sih insentif eksternal itu? Maksudnya begini, misalnya ada suatu produk air mineral. Manfaatnya tentu saja untuk menghidrasi, untuk membuat tubuh kita ini terhidrasi dengan baik. Tapi insentif eksternalnya bukan di situ. Jika ada iklan itu adalah sebuah bentuk promosi kan. Ada iklan air mineral lebih menitik beratkan menonjolkan air terjun, digambarkan dengan kesegaran. Nah, itu dia, kesegaran itu adalah insentif eksternal yang terdapat pada iklan produk air mineral tersebut. Lalu promosi itu dirancang untuk merangsang pembelian langsung dan memindahkan penjualan ke arah yang lebih cepat. Jadi misalnya sebetulnya kita belum waktunya untuk terhidrasi, belum waktunya untuk minum air mineral, tetapi karena iklan yang kita lihat, karena promosi yang kita dapat, kita menjadi, ini seger nih kayaknya saya beli aja deh. Nah itu dia, tujuan dari promosi itu sendiri adalah untuk memindahkan penjualan atau pemakaian ke arah yang lebih cepat. Jadi kalau kita dengar promosi, apa sih yang di benak kita? Oh, promosi itu kayaknya diskon deh. Promosi itu kayaknya penawaran terbatas gitu ya. Sesuatu yang dikasih ke kita, terus menguntungkan untuk kita. Mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah itu. Lalu, pengertian dari wisata itu sendiri. Bapak Ibu guru pendamping dan adik-adik serta, wisata itu menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara. Jadi apa sih yang dipikirkan dari kata wisata? Misalnya, yuk kita wisata, oh berarti kita langsung berkorelasi berpikiran, oh jalan-jalan, kita plesiran, kita mengunjungi tempat yang indah, pasti begitu kan? Yang kita terlintas tuh pasti, oh wisata tuh kita pasti refreshing gitu kan? Jadi kalau disimpulkan, promosi wisata itu apa sih sebenarnya Kak? Promosi wisata adalah berbagai tindakan, kegiatan maupun perilaku yang bertujuan mengajak orang lain untuk berwisata, mendatangi atau berkunjung ke suatu destinasi wisata dengan tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi. Jadi promosi itu berbagai tindakannya apa aja gitu. Sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan untuk promosikan wisata, promosikan produk misalnya. Nah ini kedua alat ini adalah alat promosi yang telah disederhanakan karena
seiring berkembangnya teknologi saat ini, waduh luar biasa. Promosi itu juga sangat berkembang. Seperti contohnya kita sering mendapat SMS promosi kan, begitu. Adik-adik pasti sering deh. Kayaknya kita nggak pernah order apa-apa deh, tapi kita ada SMS promosi nih. Nah itu juga merupakan salah satu alat promosi yang menggunakan teknologi saat ini, namanya SMS blast atau email blast. Begitu banyak alat promosi sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Bisa dilihat alat promosi primernya ada periklanan, personal selling, sales of promotion, public relation, dan publisitas. Itu adalah alat primer dari promosi itu sendiri. Lalu ada alat sekunder. Apa aja alat sekundernya? Begitu banyak, ada 7 poin di sini. Ada sponsorship, exhibition atau pameran, ada corporate identity, packaging, merchandising, word of mouth, dan internet. Wah, ini nih, justru titik menariknya ini dari promosi ada di poin terakhir ini. Kenapa sih harus internet yang jadi menarik pada saat ini gitu? Di era 4.0 ini kenapa internet itu menjadi satu hal yang menarik dan perlu diandalkan gitu, terutama untuk promosi wisata. Nah, ini adalah alasannya. Bisa dilihat adik-adik sekalian, ini adalah data dari perusahaan Hootsuite, yaitu perusahaan internasional yang mendata berapa banyak pengguna internet di seluruh dunia. Ini adalah data dari pengguna internet di negara kita, di Indonesia. Bisa dilihat dari 270 juta jiwa penduduk Indonesia saat ini, 202,6 juta jiwa adalah pengguna internet. Bayangin nggak, adik-adik sekalian? Jadi 73,7% penduduk Indonesia itu adalah pengguna internet. Bisa dibayangkan hampir semuanya menggunakan internet di daerah manapun, dimanapun, sehingga pengguna internet ini tuh harusnya jadi peluang buat kita semua. Bisa ditangkap oleh kita semua untuk melakukan kegiatan promosi. Karena begitu besarnya angka ini, biasanya kita kalau bangun tidur nih, alarm biasanya di apa? Telepon seluler kan, telepon genggam. Langsung bangun tidur langsung buka telepon gawai kita. Terus apa lagi? Langsung buka sosial media kita. Artinya apa? Artinya penggunaan internet itu, penggunaan teknologi itu sudah menjadi kebiasaan dari diri kita. Nah, itu yang harus kita ambil. Peluang itu yang harus kita gunakan gitu. Untuk promosi, khususnya promosi wisata. Selanjutnya, gimana sih emang Kak caranya promosi wisata melalui internet, menggunakan internet itu? Ini adalah beberapa akun media sosial yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Media sosial ini pengelolaannya menjadi perwujudan bagi kami bahwa kami memanfaatkan teknologi, memanfaatkan internet untuk melakukan promosi wisata di nasional maupun internasional. Karena keuntungan dari perkembangan teknologi ini juga adalah bisa menjangkau seluas-luasnya. Jadi untuk itu kenapa kita harus menggunakan media sosial dengan bijak, khususnya untuk promosi. Kami Dinas Pariwisata Provinsi Banten memiliki akun Instagram di @visitbanten.id. Kami juga memiliki YouTube dan Twitter yang berisi informasi dan perkembangan terkait pariwisata di Provinsi Banten. Untuk itu adik-adik sekalian juga bisa menggunakan media sosial seperti Instagram, YouTube, atau Twitter untuk melakukan promosi wisata di daerahnya masing-masing. Selanjutnya, selain ketiga media sosial ini, kami juga memiliki website. Website ini apa sih keuntungannya untuk promosi wisata? Website ini bisa menjadi
portal informasi pariwisata. Misalnya ada wisatawan yang ingin berkunjung ke suatu daerah. Pasti mencari tahu dulu dong, apa sih memang yang ada di daerah itu? Apa sih yang ada di Provinsi Banten contohnya? Bagaimana kita harus mengetahui itu semua informasi tentang arah ke sana, apa saja yang ada di tempat wisata tersebut, apa saja yang bisa dinikmati, kuliner di sana atau cindramata di sana. Nah, website ini bisa menjadi salah satu portal informasi terintegrasi seperti yang kami lakukan agar para wisatawan bisa mengetahui informasi pariwisata di Provinsi Banten dan juga bisa digunakan untuk pelaku usaha pariwisata. Jadi pada website kami ini, para pelaku usaha pariwisata ini dapat mendaftarkan dirinya dengan ini ada klik join us di sini untuk dapat ditampilkan di website kami. Jadi mungkin di daerah adik-adik sekalian pasti sekarang kan gampang, tinggal kita googling aja. Biasanya dinas itu sudah membangun portal informasinya sendiri atau ada portal informasi pariwisata lainnya yang dapat digunakan kita untuk mengetahui apa saja sih tempat wisata di daerah kita ini gitu kan. Apa saja sih yang bisa dieksplor tentang wisata di daerah kita ini. Tentunya juga berguna untuk memproduksi video pariwisata ini. Sebelum adik-adik sekalian para peserta memproduksi pasti kan ada konsep ya. Konsep dulu, apa sih kita mau ngangkat apa nih? Wisata apa nih yang mau kita angkat, yang mau kita shoot? Kita pasti cari dulu kan, oh kita gimana kalau cari pariwisata yang baru gitu kan. Oh kita cari nih Google, ada apa nih? Biasanya akun dinas di daerah masing-masing menjadi akun informasi terintegrasi bagi para wisatawan maupun masyarakat untuk mencari informasi pariwisata. Tapi di masa pandemi ini gimana Kak untuk mengambil gambar di tempat wisata? Nah, ini adalah program yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang merupakan protokol kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan di bidang pariwisata. Namakan CHSE atau Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability. Apa sih Kak protokol CHSE ini sebenarnya? Kok sampai kementerian tuh launching gitu? Kan kita nggak boleh gitu kan, menurut aturan PPKM. Sehingga saat ini memang destinasi wisata itu belum bisa dinikmati ya, adik-adik sekalian. Lalu bagaimana adik-adik sekalian ini bisa mengambil gambar, mengambil video di tempat-tempat wisata? Nah, di laman chse.kemenparekraf.go.id ini adalah laman yang dikelola oleh Kemenparekraf untuk mengetahui lokasi mana saja sih yang telah tersertifikasi CHSE. Apa sih sertifikasi CHSE itu? Sertifikasi CHSE adalah standarisasi yang disusun oleh Kemenparekraf yang terkait dengan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan untuk untuk membuat para wisatawan merasa aman, nyaman, merasa selamat jika mengunjungi tempat wisata gitu. Kenapa harus sampai diatur, Kak? Sampai ada standarisasinya. Karena di masa pandemik ini, memang kegiatan wisata itu bisa menjadi salah satu kegiatan yang dapat menimbulkan paparan. Namun dengan adanya protokol CHSE ini, diharapkan destinasi wisata itu tidak menjadi tempat paparan dari COVID-19. Karena Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menstandarisasi, membuat standarnya bagaimana agar tidak terjadi paparan di hotel misalnya. Kalau hotel sebelum dimasuki oleh tamu hotel, ruangannya, kamarnya disinfektanisasi. Kemudian harus
setelah 2 kali vaksin COVID-19, lalu dicek suhunya. Itu merupakan salah satu standarisasi yang disusun oleh Kemenparekraf agar menciptakan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan bagi para wisatawan. Jadi diharapkan, saya harap ini adik-adik sekalian, para peserta, jika ingin mengeksplor suatu tempat wisata di masa pandemik seperti ini juga harus memperhatikan apakah di destinasi wisata tersebut telah memperhatikan protokol kesehatan. Gimana caranya biar tahu? Jadi di laman ini tinggal kita ketik lokasi apa yang diinginkan. Misalnya kalau di kami pantai misalnya, tinggal kita ketik pantai di Provinsi Banten, pantai Provinsi Banten, atau apapun yang ingin dicari tentang wisata bisa di laman ini yang terstandarisasi oleh CSE tentunya. Lalu ada apa aja sih Kak di laman CSE ini? Bagaimana kita tahu tentang standarisasi itu? Nah, ini adalah panduan pelaksanaan CSE di berbagai sektor usaha pariwisata di Indonesia. Jadi, para pelaku usaha wisata itu melakukan kegiatan usaha pariwisatanya berdasarkan panduan ini gitu. Dan kami harap Bapak Ibu guru pendamping dan adik-adik sekalian, para peserta bisa mengeksplor, bisa mempromosikan destinasi wisata yang telah memenuhi persyaratan CSE. Karena kenapa? Karena kita harus terus menggaungkan protokol kesehatan ini agar paparan COVID-19 itu tidak terus terjadi. Agar destinasi wisata itu juga bisa dibuka kembali gitu. Jadi kalau bisa, kami harap video yang diproduksi nanti adalah video dari destinasi wisata yang telah tersertifikasi CSE atau paling tidak sedang menuju proses. Ini juga bisa Bapak Ibu guru pendamping dan adik-adik sekalian sebarkan ke keluarga, kerabat, saudara bahwa Kemenparekraf ini punya program loh, sertifikat CSE gitu. Yang kalau misalnya kita ikuti sertifikasi itu, maka kita dinyatakan aman gitu. Aman karena telah memenuhi protokol kesehatan. Pada masa pandemik ini tentunya kita semua pasti rindu sekali kan wisata. Untuk itu, agar menekan penyebaran COVID-19, kita harus mendukung terus program protokol kesehatan ini khususnya di bidang pariwisata yang terfokus pada program CAC ini. Begitu. Sekian paparan singkat dari saya. Jika ada yang ingin di-share, ada yang ingin cerita, atau misalnya ada pertanyaan terkait materi ataupun di luar materi terkait video, karena kebetulan saya juga sedang fokus menggali skill di audiovisual, silahkan boleh ditanyakan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Bu Ratu Nadira atas paparan materinya. Walaupun singkat, namun padat. Ya Ibu, sepertinya ada semua yang ada di wilayah masing-masing. Ini rindu sekali akan mereka rekreasi, berwisata dengan keluarga, dengan senang saudara. Namun apalah daya di zaman saat ini, zaman pandemi, ya segala suatu kegiatan mau tidak mau dibatasi begitu. Oke, sebelum daripada sesi tanya jawab ini dibuka, saya ingin tahu dulu nih Bu Ratu Nadira. Bagaimana sih cara menggabungkan antara ikon wisata dengan produk kreatif unggulan yang ada di daerah masing-masing? Karena ini menjadi tugas nanti untuk para adik-adik semua, Bapak Ibu pendamping, pasca pembelajaran virtual ini selesai. Jadi ada penugasan, mereka membuat konten video
ikon wisata dipadukan, digabungkan dengan produk kreatif unggulan yang ada di daerahnya masing-masing. Apa sih tujuannya daripada semua itu dilakukan? Tentu untuk dikenal oleh daerah lainnya masing-masing, kemudian dikenal juga oleh bahkan mancanegara. Nah, itu bagaimana tuh, Bu? Memadukan antara ikon wisata dengan produk unggulan kreatif yang ada di daerahnya masing-masing. Kita sharing dulu, Bu. Mohon maaf, tadi saya belum buka mic ternyata. Pertanyaan yang sangat bagus sekali, Pak. Ini Dan bukan pertanyaan, Bu, cuma ya, sekedar sharing ya, aja. sharing ya. Nah, Ya baik. kalau pertanyaan nanti untuk Bapak Ibu pendamping dan adik-adik peserta. Ya, Pak. Iya, kalau bagaimana sih memadu padankan ikon pariwisata dan produk unggulan ya dari Betul. suatu daerah. Kalau menurut saya nih, Pak, sebelum kita memproduksi sesuatu pasti harus ada pondasinya nih, Pak. Harus ada konsep Betul. matangnya kan. Sebelumnya, mungkin Bapak Ibu guru pendamping dan para adik-adik ini bisa riset terlebih dahulu, Pak. Riset. Kadang ada masyarakat, keluarga nih yang nggak tahu sebenarnya ikonnya daerah kita nih apa sih gitu. Iya, Pak. Oke, jadi sebelumnya kita harus melakukan riset terlebih dahulu. Risetnya apa sih sebetulnya ikon dari daerah kita? Kalau misalnya di daerah saya nih, sekarang di Kota Serang, produk unggulannya misalnya sate bandeng. Misalnya. Nah, setelah kita riset terlebih dahulu apa sih nih ikonnya dan produk unggulannya, lalu kita gali lebih dalam lagi mengenai hal tersebut, produk unggulannya. Misalnya kita hubungi produsennya, atau kita misalnya ikon dari Lampung, ada kan dari sini Lampung ya? Saya Siger. Nah, gimana sih bisa tahu tentang Siger itu sendiri gitu? Oke. Gimana kita bisa tahu? Kita cari tahu apa ada sejarawan di situ yang mengetahui tentang itu. Nah, kita ulas dulu itu. Kita koordinasi terlebih dahulu dengan sejarawannya, apa asal mula dari ikon di daerah kita, lalu bagaimana memadu padankan. Nah, itu terdapat pada konsepnya sendiri, Pak. Konsep dari videonya. Untuk itu perlu kerjasama yang betul-betul matang antara guru pendamping dan para adik peserta. Tapi saya yakin, Pak, kalau anak-anak sekarang tuh udah canggih-canggih, Pak. Idenya udah kreatif-kreatif. Udah lebih cerdas ya. Betul. Intinya lakukan riset terlebih dahulu, lalu dalami mengenai ikon dan produk unggulannya, kemudian buat atau bangun konsep yang betul-betul matang. Dan saya juga menitik beratkan, jangan lupa di videonya itu mungkin, Pak, harusnya diwajibkan menurut saya nih ya, ada voice over, Pak. Jadi voice over yang menjelaskan. Jadi tidak hanya gambar dan musik saja, tapi juga ada penjelasan. Atau bisa ditambahkan lagi kembali dengan subtitle, karena kan biar teman-teman disabilitas juga bisa menikmati produksi video kita begitu, Pak. Menurut saya itu intinya riset, dalami dan konsep, gitu. Oke, Bu Ratu. Jadi bukan hanya bangunan saja ya, membuat fondasi terlebih dahulu. Betul. Tapi mempromosikan ikon wisata juga mesti ada riset terlebih dahulu. Betul. Artinya apa nih yang mau dipadukan antara ikon wisata dan produk kreatif unggulan yang ada di daerahnya masing-masing? Langkah awal, step awal mesti ada riset dulu ya, Bu ya. Ya, nah, harus ada riset. Sekarang kan mau tidak mau ya Bu ya, SMK kan dituntut untuk maju daripada apa yang disebut dengan era 4.0. Kemudian itu bagaimana langkah yang harus dipersiapkan oleh Bapak Ibu sekalian, ada di sekalian yang ada di SMK. Karena mau tidak mau
industri era 4.0, ikon wisata yang ada, itu harus benar-benar dipadukan karena itu tuntutan zaman global saat ini, Bu. Betul, betul sekali, Pak Supron. Jadi untuk era 4.0 sendiri mungkin tidak hanya menjadi tantangan para orang tua kita, tapi kita sendiri juga generasi muda tentunya juga menjadi tantangan karena bisa jadi bumerang juga, Pak. Jadi kita tergantung. Kita mau memanfaatkan teknologi ini itu untuk apa nih? Untuk penggunaan yang bijak atau justru sebaliknya gitu kan. Tapi bagaimana kita mengadaptasikan diri dengan 4.0 ini, kita jangan alergi, Pak. Alergi teknologi, Pak. Misalnya, aduh, saya emang nggak bisa edit video, edit audio. Sebenarnya kalau zaman sekarang nggak ada kata nggak bisa, Pak. Karena saya sendiri pun, alhamdulillah otodidak, Pak, untuk editing. Segalanya bisa dicari di mesin pencari, apapun, hal apapun bisa dicari, tergantung bagaimana keinginan kita gitu. Zaman sekarang udah kayaknya sudah nggak bisa kayak, aduh saya nggak bisa komputer, itu kan udah gimana ya Pak? Sekarang kan apapun kita bisa googling. Misalnya cara memasukkan suara ke dalam video melalui aplikasi Adobe Premiere misalnya. Kita bisa tuh belajar sendiri. Tergantung, jadi permasalahannya bukan teknologinya yang terlalu cepat berkembang. Permasalahannya apakah kita bisa mengikuti perkembangan teknologi itu gitu. Jadi menurut saya bagaimana caranya mengikuti era 4.0 ini tergantung pada keinginan diri sendiri kita, Pak. Karena zaman sekarang tidak ada yang tidak bisa dipelajari dengan penggunaan internet itu. Gitu, Pak. Oke. Nah, ini pesan juga buat adik-adik semua bahwa bertindak bijaklah dalam menggunakan teknologi terbaru atau yang disebut dengan 4.0. Kalau ketika kita bertindak bijak menggunakan teknologi terbaru, maka segala sesuatu yang manfaat itu akan kita dapat ya Bu ya. Bahkan sebaliknya kalau berbeda atau disalahgunakan, ya mau tidak mau akan menjadi bumerang. Nah, lantas bagaimana nih Bu? Sekarang kan masih zaman atau masa pandemi nih. Untuk melepas kerinduan mereka nih, ada semua di tempat-tempat wisata yang ada di daerahnya masing-masing. Apakah hanya sebatas kita nonton tutorial YouTube atau simak-simak di medsos lainnya gitu atau bagaimana? Iya Pak, memang kerinduan itu juga sepertinya semua merasakan itu ya Pak. Saya pun rindu Pak berekreasi. Makanya kuncinya itu ya kembali lagi pada diri kita masing-masing. Kalau untuk apaan sih sebetulnya wisata itu bisa kita nikmati kan. Untuk itu kenapa pemerintah terus tidak bosan-bosannya menggalakkan protokol kesehatan, karena itu akan berujung pada pelonggaran peraturan Pak pada akhirnya, dan harapan kita semua destinasi wisata bisa segera dibuka. Jadi kuncinya ada pada diri kita masing-masing. Untuk sementara ini ada beberapa pemerintahan dan bekerja sama dengan perusahaan yang meluncurkan wisata virtual, Pak. Salah satunya seperti di Kabupaten Lebak, Pak. Museum itu sekarang bisa dinikmati secara virtual. Jadi mungkin adik-adik sekalian, Bapak Ibu guru pendamping, di daerahnya mungkin telah diluncurkan wisata virtual, karena untuk mengobati rekreasi itu yang tidak bisa kita laksanakan saat ini, maka dibangunlah wisata virtual itu sendiri. Bahkan pameran pun virtual Pak saat ini. Jadi kita bisa melihat-lihat produknya melalui komputer, kita bisa seperti kita masuk pameran saja gitu. Masuk pameran, kita lihat-lihat katalog, terus kita belanja, semuanya virtual dan langsung sampai ke rumah tanpa harus mendatangi tempat tersebut. Gitu sih kalau mengobati kerinduan di masa pandemik ini. Jadi lagi-lagi ya masa pandemi segala sesuatu masanya masa virtual. Masa virtual, betul. Betul. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, para pembimbing juga ada peserta KKSI 2021.
Ini kalau kita lihat estimasi waktu kan masih cukup panjang atau ya masih ada waktu lah. Insya Allah kita akan buka sesi pertanyaan atau sesi tanya jawab. Atau Jadi sharing aja nggak apa-apa, Pak. Kenapa? Ada yang mau curhat nggak apa-apa. Oh, boleh, boleh. Curhat tentang pribadi atau sekolahnya ini, Bu? Curhat tentang video, Pak. Oh, boleh. Kalau boleh. pribadi nggak cukup 2 jam kayaknya, Pak. Oke, nanti kita atur ya Bapak Ibu sekalian, ada semua. Boleh nanti yang melambaikan tangan itu diprioritaskan untuk siapa yang akan menyampaikan pertanyaan, atau katakanlah kata Bu Ratu curhat seputar bagaimana sih cara mempromosikan wisata, kemudian dipadukan dengan produk unggulan atau kreatif yang ada di daerahnya masing-masing. Oke, sesi tanya jawab saya persilahkan untuk Bapak Ibu dan peserta adik-adik semua KKSI 2021. Izin bertanya, apakah nanti ada tugas akhir berbasis IT atau ada tugas lainnya? Ya, berbasis IT nanti akan ada materi juga, yang bakal disampaikan di pertemuan yang lalu. Nah, ini lebih kepada spesifik materi yang ada sekarang saat ini disampaikan saja dulu. Sekiranya ada yang mau ditanyakan, monggo, silakan. Mau nanya. SMK Yadika Soreang, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farli Handrika dari SMK Yadika Soreang. Di sini saya mau bertanya, Kang. Tadi kan untuk promosi tempat wisata itu yang harus sudah terdaftar CHSE. Nah, apakah semua tempat wisata yang harus kita promosikan itu yang sudah terdaftar CHSE atau boleh yang belum juga, Kang? Seperti itu. Oke, terima kasih SMK Yadika. Ini perlu kita catat dulu atau kita tampung dulu, Bu Ratu? Boleh Langsung saya jawab jawab atau langsung aja. Boleh. Sekalian dijawab atau sekalian? Boleh. Saya langsung jawab aja biar nggak lupa. Oh, boleh, siap. Baik. Ya, terima kasih tadi Farli ya. Farli. Betul. Ya, Farli dari SMK Yadika Soreang. Apakah boleh selain tempat wisata yang tidak bersertifikasi CHSE begitu ya? Betul, Ibu. Jawabannya, kalau harapan dari kami, dari Dinas Pariwisata, dan juga pastinya dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kami berharap bahwa CHSE ini dapat menjadi contoh gitu bagi usaha wisata lainnya, agar dapat sesuai protokol kesehatan gitu kan. Kalau apakah boleh atau tidak, mungkin panitia yang bisa menjawab. Mas Sukron, boleh tidak? Tapi saya pikir kalau di Soreang kayaknya sudah banyak deh. Kalau di Soreang pasti sudah banyak yang tersertifikasi. Kalau di Provinsi Banten memang masih belum banyak yang tersertifikasi, tapi sudah ada. Tapi kalau menurut saya Kabupaten Bandung ya berarti. Iya, betul. Kabupaten Bandung pasti sudah banyak yang tersertifikasi, karena Jawa Barat itu salah satu daerah yang telah banyak pelaku usaha pariwisatanya mendaftarkan diri pada sertifikasi CHSE. Jadi kalau masalah boleh atau tidak, ada pada panitia, boleh apa tidak, tapi kalau harapan dari kami, khususnya Dinas Pariwisata dan Kementerian Pariwisata, pasti mengharapkan yang dipromosikan adalah yang tersertifikasi CHSE. Agar kenapa? Agar menjadi contoh bagi usaha wisata lainnya untuk mentaati protokol kesehatan, dalam ini CHSE itu sendiri. Jadi jawabannya ada di panitia. Pak Sukron, bagaimana? Boleh tidak yang selain CHSE? Atau jadi nilai tambah mungkin ya? Baik. Kalau kami sih sebagai pengampu, Bu Ratu dan adik-adik semua, itu lebih mengacu kepada apa yang sudah disampaikan oleh Direktorat, bahwa nanti kita sebagai peserta bukan hanya mempromosikan ikon wisata, melainkan juga harus memadukan dengan produk kreatif unggulan yang ada di daerahnya masing-masing. Terlepas ada CHS atau tidak, itu kalau bisa mengarah ke sana lebih bagus lagi. Tapi kalau ternyata dalam perjalanannya nanti mendapatkan kesulitan, ya mau bagaimana lagi. Yang penting kita lebih kepada tadi itu yang sudah disampaikan oleh Direktur
direktorat bahwa ikon wisata dipadukan dengan produk kreatif unggulan. Terlepas bisa ke arah sana atau tidak, kita berupaya untuk ke sana. Tapi sekali lagi, kalaupun ada kesulitan dalam implementasi, ya mau tidak mau, apa yang ada, kurang lebih begitu, Bu Ratu. Baik, terima kasih. Jadi sebagai referensi saja, kalau yang dikabarkan oleh Bu Ratu itu sebagai referensi bisa dikatakan, oh ternyata ikon wisata yang kita expose punya apa istilah legitimasi di masa pandemi saat ini. Kurang lebih begitu. Ada lagi jawabannya Bu Ratu sebelum kita ke pertanyaan yang lain? Iya, jadi untuk Farli mungkin bisa dicek di webnya dulu ya. Iya. Saya rasa Kabupaten Bandung punya banyak beberapa wisata begitu. Tapi kalau misalkan itu menjadi nilai tambah, mungkin bisa dipertimbangkan untuk mengeksplor yang sudah tersertifikasi CSE. Karena itu juga menyangkut keamanan dari kreator sendiri nih. Ya kan, Betul, Pak? betul. Jadi keamanannya tempat itu sudah aman atau belum kan? Jadi takutnya produksi itu memakan waktu berhari-hari, begitu kan? Iya. Ya. Oh ya, baik. Terima kasih Bu sama Terima kasih. Bapak. Ya. Nah, paling nanti ada semua lebih kepada mengacu apa yang disampaikan oleh Bu Ratu tadi sebagai pengaman. Kreativitas teman-teman semua sudah jauh lebih cerdas karena di zaman era 4.0 saat ini kreativitas harus benar-benar terasah begitu ya Bu ya. Baik, kita ke penanya selanjutnya. Zaki Faiz dari SMK mana nih? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah terdengar? Dengar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Faiz dari SMK Negeri 3 Cilegon. Izin bertanya. Pertanyaan saya adalah, kapan waktu efektif terbaik kita untuk mempromosikan sebuah wisata? Dan juga bila dalam bentuk video, waktu yang terbaik tuh berapa lama? Dan cara promosinya seperti apa? Terima kasih. Baik. Oke, terima kasih Zaki Faiz, Muhammad Zaki Faiz, SMK 3 Cilegon ya. Masih satu provinsi nih Bu Ratu. Iya. Yang lebih spesifik mempromosikan wisata itu seperti apa, terus ya kurang lebih apa sih perpaduan yang nanti kita akan expose ketika kita menampilkan satu video pariwisata atau ikon wisata. Silakan Ibu Ratu bisa dijawab. Ya, terima kasih atas pertanyaannya untuk Zaki. Iya. Ya, waktu yang terbaik untuk apa dulu, untuk shoot videonya atau bagaimana nih? Jadi kan sebuah tempat wisata kayak semisal kita mempromosikan tempat yang emang baru buka, atau kita sebaiknya mempromosikan tempat yang sudah tidak populer dan kita mempopulerkan laginya, itu seperti apa? Ya, untuk waktu terbaiknya kalau terkait kebaruan ya, kita lihat dulu nih destinasi wisatanya. Apakah destinasi wisatanya masih beroperasi? Tentunya kan kalau saat ini memang dihentikan sementara nih. Saat ini. Mungkin bisa disiasati dengan wisata kulinernya. Kuliner kan masih beroperasi, ya kan? Kalau untuk lebih baik yang baru atau yang lama, kita lihat dulu destinasi wisatanya. Misalnya rumah makan ini sudah lama, tapi masih banyak pelanggannya, masih terkenal, dan juga memiliki nilai-nilai budaya, walaupun lama, itu masih baik untuk diekspos. Gitu. Jadi tidak berarti wisata baru itu yang baru aja deh yang kita eksplor, tapi yang lama nggak usah karena orang-orang udah pada tahu. Nggak gitu juga, kita harus melihat destinasi wisatanya. Apakah itu proper, apakah itu baik gitu untuk dipromosikan. Karena itu akan mewakili daerah kita gitu. Bayangkan saja kalau kita melihat video yang mewakili daerah lain, bagaimana respon kita. Nah, itu kita harus memikirkan itu juga.
kita harus memikirkan bagaimana respon para penonton setelah melihat video kita. Jadi kita harus menampilkan sesuatu yang merepresentasikan daerah kita dengan baik gitu. Jadi entah itu baru atau lama, asalkan dapat merepresentasikan daerah kita dengan baik kepada para penonton gitu. Kira-kira gimana, Jack? Dan durasi terbaiknya tuh, maksudnya durasi yang paling efektif tuh berapa lama ya dalam video kalau untuk promosi? Kalau dari panitia sendiri, bagaimana untuk lomba ini, Pak, durasinya? Saya juga belum dapat info nih, Pak. Ya, kalau dari pengampu sendiri dan paparan umum yang di pertemuan pertama itu estimasinya 5 sampai dengan 10 menit. Nah, kalau cuplikan promosi mengekspos ikon wisata itu lebih kepada kalau kita lihat psikolog peserta atau penonton itu boring gitu tuh. Jadi cuplikan singkat tapi menarik. Jadi tidak begitu pendek juga tidak begitu lama. Jadi tampil tengah-tengahnya saja durasinya. Oke. Muhammad Zaki Faiz. Ya, Oke, baik Pak, makasih Pak. Ya. Makasih Bu. Ya, sama-sama Zaki. Oke, jadi lihat situasi kondisinya saja dulu bagaimana cara memadukan apa nih dan bagaimana cara kita membuat atau mengekspos ikon wisata. Oke, ke penanya yang selanjutnya SMKN 2 Kota Jambi, monggo. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nadira, di sini saya ingin bertanya, karena di sini saya sebagai salah satu guru di usaha perjalanan wisata, saya ingin menimbulkan minat peserta didik kompetensi usaha perjalanan wisata untuk mau mempromosikan wisata yang ada di daerah, karena kebanyakan yang saya lihat di sosial media anak-anak ini mereka sangat jarang sekali untuk ngepost tentang wisata di daerahnya. Barangkali Kak Nadira ada tips yang bisa saya terapkan nanti ke anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke, Kak Nadira, ada tips nggak nih yang disalurkan? Kira-kira, silakan Kak Nadira. Iya. Tips dari saya untuk bagaimana sih menstimulasi gitu ya agar anak-anak tuh mau mempromosikan wisatanya. Kalau melihat dari perkembangan tren nih, Bu, anak-anak nih sekarang ada muncul Instagram Reels. Pasti udah pada tahu dong semuanya. Nah, gimana nih biar anak-anak muda sekarang ini mau mempromosikan wisata melalui Instagram Reels? Bisa aja kalau misalnya kita membuat konten nih, kan itu hanya beberapa detik. Kita buat konten itu, kita harus mau mulai dulu Bu, menjadi yang pertama kali membuat konten di destinasi wisata gitu. Misalnya ada challenge glitch gitu. Glitch challenge tuh kayak kita bikin gerakan-gerakan gitu loh di Instagram Reels. Tapi background wisata gitu. Itu juga salah satu promosi tersembunyi bagi anak-anak muda yang bisa dilakukan untuk mempromosikan wisatanya. Jadi jangan hanya di tempat di rumah aja misalnya. Kita bisa misalnya di rumah makan terkenal, rumah makan masakan tradisional gitu. Kita buat Instagram Reels atau TikTok gitu di tempat tersebut gitu. Jadi kan yang lagi hype, yang lagi menarik sekarang ini adalah media sosial. Dan kita bisa membuat konten itu di media sosial dengan durasi yang cukup, tidak terlalu panjang. Karena kalau untuk panjang, mungkin perhatian orang itu akan terputus di beberapa menit. Seperti yang tadi telah disampaikan, di atas 10 menit pasti orang bisa boring gitu ya. Nah, kita tuh terselamatkan dengan adanya media sosial TikTok, Instagram Reels. Kita bisa mempromosikan kuliner khas, atau kalau tempat wisata belum buka nih, kita bisa kuliner khas dulu, cindramata dulu di TikTok, Instagram Reels gitu, dengan semenarik mungkin dan sekreatif mungkin. Begitu menurut saya, Bu. Kak Nadira, Yep. Ini lagi bertanya. Kalau cara yang seperti tadi
mulai menumbuhkan ke diri kita dulu pribadi. Kalau saya sih alhamdulillah udah saya terapkan di sosial media saya juga. Anak juga sempat saya minta buat video pemanduan wisata di daerah wisata terus upload di sosial media. Tapi setelah itu hilang. Jadi kayak sudah selesai mereka ngupload, ngeliatin ke saya, habis itu dihapus lagi sama mereka. Agak ini kita sama anak tuh gitu. Iya, karena butuh konsistensi Bu, konsistensi kalau untuk promosi, apalagi promosi wisata ya, kita butuh komitmen juga gitu dengan anak-anak bahwa kita ini ingin mempromosikan, ingin mengenalkan daerah kita gitu kan. Karena sebenarnya produksi konten juga Bu butuh alat-alat yang proper ya. Misalnya kadang kita bikin video aja tapi suara kurang terdengar misalnya. Atau kadang nih Bu nggak trending gitu kan. Nggak trending makanya udah deh dihapus aja. Tapi dengan kita konsisten untuk mengunggah, memposting gitu, maka dengan sendirinya viewers atau penonton itu akan tertarik gitu loh. Jadi kuncinya ada di komitmen itu sendiri. Bagaimana kita berjanji gitu, berkomitmen di diri kita sendiri. Oh, ayo kita upload terus yuk. Misalnya seminggu 3 kali deh minimal gitu. Bisa dilihat Bu, salah satu contohnya gitu ya, bisa jadi referensi di Instagram kami di Visit Banten. Alhamdulillah saat ini sudah mencapai 18.000 followers. Bukan hal yang mudah tentunya. Kami juga membutuhkan komitmen dan konsistensi itu untuk bisa dapat followers yang banyak gitu. Jadi kuncinya harus komitmen dan konsisten dulu Bu dalam membuat konten begitu. Dan tidak ada waktu singkat, pasti butuh proses, itu saja sih menurut saya. Baik Bu Nadira, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tips kecil ya Kak Nadira, sebelum kita mempromosikan atau mau mengekspos konten video kita itu, maka kita observasi dulu apa nih yang diinginkan oleh masyarakat sekitar. Nah, sebelum kita mengonsep, jadi kita ketahui dulu pasar itu menginginkannya seperti apa. Nah, contoh kecil, kita menginginkan satu barang yang bagus tapi harganya murah gitu tuh. Itu kebanyakan sudah hal yang lumrah. Nah, bagaimana cara kita memproduksi satu barang bagus tapi kita bisa pasang harga murah? Pasti itu banyak yang minat. Jadi begitupun kita mengekspos satu konten video, bagaimana sih sederhana tampilannya, namun banyak yang tertarik. Oh, ternyata kita harus meneliti dulu apa yang diinginkan, apa keinginan daripada masyarakat itu sendiri. Itu sih tambahannya. Betul. Oke, lanjut kepada Marcella SMKN 2 Ponorogo, dipersilahkan. Insya Allah kakak-kakak semua, kita masih ada waktu ya. Masih ada waktu sekitar 1 jam atau 60 menit untuk sesi tanya jawab, jadi kita masih ada cukup kesempatan. Silakan Marcella SMKN 2 Ponorogo. Ya, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Putri Novaida. Saya dari SMK Negeri 2 Ponorogo, Jawa Timur. Saya ingin bertanya kepada Kak Nadira. Pertanyaan saya yaitu, langkah apa saja yang digunakan untuk mempromosikan video wisata pada daerah yang akan digunakan sebagai media promosi? Oh, jangan ya. SMK 5 Kota Bengkulu, mohon di-unmute terlebih dahulu. Oke, mohon diulang Marcella. Perkenalkan, nama saya Marcella Putri Novaida. Saya dari SMK Negeri 2 Ponorogo, Jawa Timur. Ya. Di sini saya ingin menanyakan kepada Kak Nadira, langkah apa saja yang digunakan untuk mempromosikan video wisata pada daerah yang akan digunakan sebagai isi dari iklan wisata yang akan dipromosikan. Terima kasih. Baik. Langsung saja Pak Supron ya? Langsung. Ini yang dipromosikan videonya atau wisatanya maksudnya? Mempromosikan videonya. Jadi kalau videonya. udah dibentuk video, cara mempromosikannya isi dari wisata itu apa aja gitu.
Oke, kalau cara, ya seperti yang tadi saya paparkan, banyak cara untuk mempromosikan suatu produk, dalam hal ini video ya. Kalau misalnya video pariwisata ini, kita bisa mulai dengan akun media sosial kita sendiri gitu. Kamu pasti punya ini kan, akun media sosial? Ya, kita bisa coba share video. Kita udah berhasil nih, tim Marcella udah berhasil memproduksi satu video promosi pariwisata nih. Dimulai dengan di-share gitu kan, di-share ke beberapa grup gitu kan. Karena ini namanya teknik blasting. Teknik blasting ini juga terbukti kita bisa mempromosikan kemanapun, tidak terbatas gitu ya. Kita bisa mulai dengan share di WhatsApp, share di akun media sosial kita, atau bisa bekerja sama dengan Dinas Pariwisata di daerah Ponorogo mungkin, biasanya memiliki akun tersendiri. Nah, bekerja sama dengan Dinas Pariwisata di sana untuk ikut membantu video yang telah Marcella dan tim buat, untuk membantu di-up di media sosial dinasnya, atau bisa di pemerintahannya sendiri gitu. Jadi Marcella harus memanfaatkan media sosial pribadi dan juga media sosial bekerja sama dengan pemerintah di daerah Ponorogo itu sendiri. Menurut saya seperti itu. Gitu. Gimana, Marcella? Alhamdulillah bisa saya terima dengan baik. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Marcella. Jadi kalau boleh saya berikan gambaran kecil, singkong kan bisa diolah jadi apa saja ya Bu ya. Makanannya kan sederhana. Kalau pengen menarik berarti kemasannya yang harus kita benar-benar perhatikan begitu. Walaupun makannya singkong, bahan bakunya singkong, tapi kemasannya yang harus kita perhatikan. Begitupun dalam pembuatan konten video. Walaupun ikon wisatanya, produk unggulannya tidak seberapa atau katakanlah sederhana, tapi ketika dimuat dalam konten video semenarik mungkin agar bisa menjadi nilai jual. Kurang lebih begitu. Betul sekali. Oke, next. Yusfi Adilah SMK mana nih? Silakan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusfi Adila dari SMKN 1 Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Pertanyaan saya, tadi setelah saya searching di Google, sebentar Kak. Ya. Jalan-jalan dulu. Mencari tempat sunyi. Tadi setelah saya searching di Google, di Kabupaten Sumbawa Barat cuma hotel-hotelnya aja yang udah bersertifikat CHSE. Jadi pertanyaan saya, gimana yang kita promosikan industrinya atau tempat wisatanya? Soalnya di hotel-hotel itu kan ada pantai, berarti cuma pantainya aja atau industri perhotelannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Yusfi Adila. Boleh langsung dijelaskan Kak Nadira. Ya, ini sepertinya hampir sama dengan pertanyaan yang tadi ya, dari Soreang begitu. Jika tadi telah dijelaskan oleh Pak Sukron sebagai SMK pengampu ya, jadi jika tidak ada yang tersertifikasi lagi destinasi wisata di sana, maka yang ada saja yang dieksplor gitu kan. Karena CHSE ini adalah harapan dari kami pemerintahan untuk dapat dipromosikan agar menjadi contoh begitu usaha pariwisata atau destinasi yang telah mematuhi protokol kesehatan. Namun kalau jenis Pak Sukron izin nih, kalau jenis silakan. Yang dilombakan itu bagaimana nih, hotel boleh nggak misalnya? Siapa tahu ada hotel yang menarik di daerah di daerah adik-adik gitu,
selain destinasi wisata, hotel itu boleh nggak dieksplor gitu? Kalau terkait itu mungkin panitia yang dapat menjawab. Ya, kalau ternyata itu ada unsur dan bisa diekspos, bahkan bisa kemungkinan itu jauh lebih menarik, kenapa tidak? Yang penting ya tadi tuh sebelum kita mengeksekusi maka observasi terlebih dahulu. Nah, kira-kira ini bisa diminati oleh pasar tidak begitu? Jadi selagi ada unsur untuk dipromosikan atau bisa diekspos, maka ambil kesempatan itu. Begitu kan Nadira? Ya, kalau rekomendasi dari saya mungkin boleh mengeksplor destinasi wisata lain dalam perlombaan ini, tapi nanti ketika kita melakukan riset dan produksi video di tempat tersebut, sekalian adik Yusfi dan tim bisa mengenalkan ke pelaku usaha wisata di sana, Bapak, Ibu, ada sertifikasi CASE loh gitu, yang dikeluarkan Kemenparekraf. Bapak Ibu bisa daftar gitu. Ini daftarnya langsung ke website gitu tanpa ada administrasi apapun. Jadi agar para pelaku usaha wisata itu tahu adanya protokol ini dan juga menguntungkan juga untuk mereka dan kita sebagai wisatawan agar merasa aman gitu kan ke destinasi wisata itu. Jadi mohon adik-adik sekalian bisa menginformasikan jika nanti sudah mulai produksi videonya ada pemilik wisata bahwa ada protokol CASE yang dapat didaftarkan gitu oleh para pelaku usaha wisata. Begitu, Yusfi? Oke Kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Kak. Terima kasih kembali. Next, Vinka Naura, SMK Al-Wafa. Baik, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin perkenalkan diri. Saya Vinka Naura dari SMK Al-Wafa Ciwidey. Kak Nadira mau tanya nih, kan lagi pandemi gini, pasti orang-orang menjadikan sosial media sebagai wadahnya. Nah, untuk promosi wisata, kebetulan juga ada tugas saya dari sekolah mengenai virtual tour. Menurut Kak Nadira, di situasi sekarang untuk virtual tour, worth it nggak sih? Terus minta tips-tips melakukan virtual tour agar menarik minat audiens, juga memiliki nilai jual tinggi. Jadi virtual tour yang bagus juga tips-tips dari Kak Nadira untuk virtual tour apa aja sih gitu. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Vinka. Kak Nadira. Ya. Perlu diketahui juga, Vinka Naura dari SMK Al-Wafa ini juga pengampu di tahun kemarin. Oh begitu. Ya, topik yang sama, tourism promotion. Jadi sepertinya sudah lebih banyak pengalaman dibandingkan kami, tapi tidak apa-apa. Ini sebagai sharing saja. Oh ya, setelah ini sebelum Kak Nadira jawab, nanti saya akan beri kesempatan untuk pertanyaan yang dari chat. Oke, silakan Kak Nadira. Ya, betul terlihat dari pertanyaannya Pak telah berpengalaman ya. Karena bertanyanya langsung virtual tour-nya nih. Ya, dari saya, bagaimana sih mengemas virtual tour itu agar menarik begitu ya? Pertama, tidak bosan-bosannya konseptingnya. Pasti konsep harus sangat kuat, riset harus mendalam, apa yang akan divirtualkan, tour di mana, destinasi apa, begitu. Dan karena bentuk turnya adalah virtual, yang pasti perlu diperhatikan adalah bagaimana agar virtual itu tidak patah-patah, begitu, tidak kurang informasi. Jadi kan biasanya virtual tour itu ada yang gerakannya kurang mulus begitu. Jadi perlu kerjasama yang baik antara konseptor, dalam hal ini mungkin Vinka sendiri, dan nanti pihak yang membuat virtual tour itu sendiri, karena bagi para wisatawan yang ingin menikmati virtual tour tapi virtual tournya tidak ditangkap mata dengan baik, pasti kan baru masuk sebentar udah deh ini patah-patah misalnya. Nah itu, jadi lebih ke teknisnya itu harus matang gitu, harus betul-betul dipastikan ini tidak akan mengalami masalah teknis gitu, dan juga harus berisi informasi yang aktual tentang
destinasi wisatanya itu sendiri, atau misalnya museum, semua bendanya harus memiliki informasi di situ, atau destinasi wisata, semua hal di situ harus tereksplor oleh virtual tour itu. Bagaimana agar menariknya nanti ada pada promosinya yang dilakukan itu sendiri. Bagaimana, sejauh mana nanti Vinka dan tim itu mempromosikan virtual tour itu sendiri. Jadi selain produknya harus dikemas dengan baik, juga harus dipromosikan juga dengan baik dan secara luas begitu. Itu saja sih menurut saya. Baik, Kak Nadira. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ini sepertinya banyak sekali Pak Supron ya. Iya, betul. Antusias, alhamdulillah. Oke, next. Sebelum ke yang melambaikan telapak tangan, saya kasih kesempatan dulu ya, pertanyaan yang lewat chat. Izin bertanya Bu, kami dari ini dari sekali nih. Oke, nah kira-kira menurut Ibu rekomendasi tempat wisata di Banten yang nantinya bisa kami angkat untuk proyek ini apa ya Bu? Rekomendasi tempat wisata di Banten Bu. Ini pertanyaannya dari Banten. Silakan Kak. Iya, iya. Rekomendasi dari saya juga sekalian promosi lagi. Bisa dicek di websitenya kami di excitingbanten.id. Di situ ada informasi terkait destinasi wisata, juga kuliner. Jadi sekalian bisa tidak hanya destinasi wisatanya, tapi juga produk wisatanya. Jadi saya tulis di chat nanti, bisa dicari di situ sebagai referensi. Karena kalau ditanya destinasi apa nih, saya kalau sebut nanti ini berpihak gitu. Jadi bisa dicari sendiri ya di excitingbanten.id, atau bisa di daerah sendiri, karena Tanara juga bisa diekspor Pak, terutama wisata religinya. Jadi tadi yang bertanya siapa? Bisa dari SMK Tanara Bu. Ya, iya karena kan Tanara juga punya potensi ya Pak, wisata religi terutama. Bisa diangkat di daerah sendiri juga boleh. Asal bagaimana nanti pada akhirnya mengemas video itu sendiri yang akan membuat menarik begitu. Menurut saya itu. Oke, terima kasih Kak Nadira. Ya. Nah ini dari Linda SMKN 1 Cimahi. Apa nih ya? Ternyata Kota Cimahi tidak ada lokasi yang tersertifikasi. Apakah kami boleh mengambil lokasi di area tetangga karena lokasi wisata di Cimahi terbatas? Kalaupun ada, sudah sering diekspos, mohon arahannya. Kira-kira kalau mau ngambil ikon wisata dari tetangga daerah, Kak Nadira, itu boleh nggak sih? Karena di Cimahi sendiri itu tidak banyak ikon wisata dan kalaupun ada sudah terekspos begitu. Silakan ya. Kak Nadira. Kalau ikonnya dirasa tidak ada, bisa dari produk unggulannya. Misalnya saya rasa produk unggulan Cimahi banyak. Jadi kalau bisa kita sebagai perwakilan dari daerah itu sendiri harus mempromosikan daerah sendiri. Karena saya rasa tidak ada daerah di Indonesia yang tidak bisa diekspos. Pasti setiap daerah memiliki keunikannya masing-masing, memiliki potensinya masing-masing, tinggal bagaimana itu dia kembali ke riset. Jadi harus dilakukan riset dulu nih. Mungkin ditanya dulu ke guru pengampunya, Pak Bu ada tidak sih sebenarnya gitu. Pasti ada. Saya sering mendengar produk-produk unggulan dari Cimahi itu juga boleh diekspos kan Pak di lomba ini, produk unggulannya malah harus ya Pak. Betul. Harus diekspos. Harus dipadukan. Saya harap bisa dari daerah Cimahinya sendiri sebelum ke daerah tetangga, karena tugas kita adalah mempromosikan daerah kita sendiri, itu saja. Oke, kita next ke penanya selanjutnya. Ini ada Nora Lydia. Dipersilahkan. Nora mungkin belum buka mic atau belum connect mic-nya.
Sepertinya belum connect. Di pojok kiri ada icon mikrofon. Connect dengan data atau WiFi. Atau bisa lewat chat aja, Nora. Oke, ke penanya selanjutnya dulu aja ya, kayak. Ya. Siti Zahara, SMK 3 Cilegon, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin memperkenalkan diri, siap nama Siti Zahara dari SMK Negeri 3 Cilegon, Banten. Izin bertanya, Kak, tips cara menawarkan untuk melakukan promosi agar diterima dengan efektif oleh konsumen. Terima kasih. Baik. Tips agar bisa diterima promosi yang akan ditawarkan. Berdoa dulu. Iya, itu paling utama ya Pak. Berdoa dulu Pak. Iya, kembali mungkin ini sempat diulas tadi ya, Zahara. Jadi untuk agar promosi kita diterima oleh konsumen tuh kita harus tahu dulu apa yang diinginkan konsumen. Misalnya sekarang kita harus menangkap apa yang sedang terjadi, yang banyak terjadi dan banyak diinginkan masyarakat. Misalnya ini dalam hal promosi wisata kan maksudnya. Ya, kita harus kembali lagi lakukan riset untuk mengetahui apa yang diinginkan konsumen, yang diinginkan oleh pasar. Selanjutnya kita harus memiliki konsep yang kuat atas video itu sendiri gitu. Setelah kita riset, Zahra mau mengangkat apa nih? Misalnya istana apa yang di Cilegon tuh? Batu Kapur. Ada kan? Misalnya Zahra mau angkat istana Batu Kapur. Harus riset dulu. Sebenarnya ini gimana sih bisa sampai terbangun nih istana ini gitu kan? Apa sih ada filosofinya nggak di baliknya atau yang diinginkan oleh si pembangun ini apa gitu? Riset dulu terlebih dahulu, komunikasi dengan pemiliknya atau pengelolanya, kemudian Zahra konsep dengan matang. Apa yang ingin Zahra bentuk videonya? Apakah lebih ke menggali sejarahnya atau menggali interiornya dari segi luarnya atau menggali apapun itu? Zahra harus konsep dengan matang, kemudian masuk terhadap proses pengambilan gambar. Setelah dikonsep kan kita tahu kita mau ngambil gambarnya bagaimana nih. Setelah masuk ke dalam proses pengambilan gambar, proses editingnya juga harus sempurna sehingga menjadikan suatu video pariwisata yang menarik gitu. Tidak perlu panjang durasinya, tetapi padat, menjelaskan semua sisi dari destinasi wisata itu sendiri dan langsung dimengerti oleh konsumen. Itu sih yang harus diperhatikan. Pertama tetap riset, konsep, kemas, lalu promosinya juga harus dicanangkan dengan gencar begitu, Zahra. Baik, terima kasih Kak Nadira. Ya, sama-sama. Oke, silakan kembali sesi pertanyaan selanjutnya. Mudah-mudahan setiap daerah yang saat ini masuk bergabung di Zoom Meet bisa mewakili pertanyaannya ya. Oke, ini kan yang melambaikan tangan. Coba nanti saya lihat-lihat dulu ya daerah yang belum sempat menanyakan, dikasih kesempatan untuk bertanya. Dari Sumatera, ternyata Nora nih, Sumatera belum ada tadi ya bertanya. Oh ya, silakan dari Sumatera. Kalau pembuatan videonya, lebih ke teknis Pak. Oh iya. Nora bertanya teknis, bagaimana? Ini mungkin dijawab oleh panitia ya Pak. Kalau konsep. Kita lanjut dulu ya, Kak Nadira. Boleh. Dari Amuntai, SMK N2 Amuntai ini dari mana nih? Silakan, kami persilakan.
Yang raise hand? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMK Negeri 2 Amuntai, Provinsi Kalimantan Selatan. Izin bertanya. Untuk penugasan video di akhir nanti, apakah tempat wisatanya harus diwajibkan tersertifikasi oleh CHSE atau boleh saja tidak? Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Sepertinya ini sudah ditanyakan tadi ya. Betul. Tapi saya jelaskan lagi seperti yang tadi dipaparkan bahwa sertifikasi CHSE ini adalah rekomendasi dari kami pemerintah untuk bisa dipromosikan juga, diinformasikan bahwa wisata pun memiliki mencanangkan, menstandarkan dengan protokol kesehatan gitu. Jadi kalau bisa mengangkat destinasi wisata yang telah tersertifikasi, kalaupun tidak ada, bisa destinasi yang ada, namun diharapkan nanti pada saat adik-adik di SMK 2 Amuntai ini produksi video, bisa diinformasikan ke pemilik usahanya bahwa Pak, Bu, ada sertifikasi CHSE nih dari Kemenparekraf untuk Bapak Ibu ikuti, agar Bapak Ibu dapat menstandarkan usahanya dengan protokol CHSE, protokol kesehatan. Begitu. Oke, terima kasih Kak Nadira. Untuk mempersingkat waktu juga, nih saya boleh menanggapi hal-hal yang ada di chat atau lewat chat dari SMK. Oke, dari SMKN 1 Mesuji Makmur mau bertanya, berarti selain wisata yang kita promosikan, kita juga bisa mempromosikan kulinernya ya. Ya, jadi kita lebih memadukan antara ikon wisata dengan produk kreatif unggulan yang ada di daerahnya masing-masing. Tinggal bagaimana konsepsi sebagai peserta membuat konten video tersebut. Ya, sekiranya kalau ada dari Bapak Ibu pembimbing untuk menanyakan hal-hal seputar promosi wisata, kami persilahkan. Karena ini dari tadi sepertinya banyak dari adik-adik semua yang menanyakan perihal promosi wisata. Saya kasih kesempatan untuk Bapak Ibunya sebagai pembimbing boleh menanyakan seputar promosi wisata. Nanti setelah ini Ahmad Hakim ya. Sebelumnya nanti kami persilahkan dulu untuk Bapak Ibu pembimbing yang mau bertanya. Ya, baik, boleh saya bertanya, Pak? Oke, silahkan Bapak Ahmad. Ya, baik Pak, perkenalkan sebelumnya, nama saya Ahmad Hakim, saya guru pembimbing dari SMK Maitreya Wira Batam ya. Nah, jadi ini sedikit saya mungkin memberi saran ataupun nanti ada sedikit pertanyaan ya. Nah, jadi saya tadi sudah cek di SHJE itu ya, untuk sebuah wisata yang sudah menerapkan dengan protokol kesehatan dan terdaftar di Kemenparekraf gitu ya. Nah, jadi saya kan berdomisili di Batam saat ini ya. Tapi sebelumnya saya dari Sumatera Utara gitu. Nah, jadi saya melihat di sini masih banyak tempat wisata yang bagus dan bisa untuk kalangan menengah ke bawah dan bisa kalangan menengah ke atas gitu. Jadi sebaiknya kita tuh kalau bisa mengekspos yang ada saatnya kita mengekspos yang untuk kalangan bawah gitu ya, mungkin untuk yang bisa dijangkau dengan segi keuangan, dan kemudian ada yang untuk menengah ke atas gitu. Jadi masih banyak wisata yang belum terekspos. Salah satunya itu di Pulau Anambas gitu ya. Jadi Pulau Anambas ini memang sangat jauh dari pusat kota gitu, pusat kota Tanjung Pinang dan Batam gitu. Tapi bisa ditempuh dengan menaiki speed atau ferry gitu. Jadi alangkah baiknya kalau kita explore ke sana dan kemudian kita sosialisasi untuk tempat wisata itu didaftarkan ke SHCE gitu ya, supaya tempat itu, supaya web itu bisa ramai gitu ya. Nah, jadi kalau masing-masing daripada
kotanya memasukkan untuk ke SHC itu, otomatis SHC itu akan banyak tempat wisata yang terdaftar secara resmi. Seperti itu. Jadi mungkin kami yang dari Batam nanti izin ada beberapa tempat yang mungkin belum ataupun belum terkenal, tapi tempatnya itu bagus, akan kami masukkan seperti itu. Nah, dan juga tidak ketinggalan untuk ikon ya. Kalau di Batam itu ikonnya Jembatan Barelang gitu ya. Walaupun ibu kota provinsinya itu Tanjung Pinang gitu. Tapi yang terkenalnya apa? Terkenalnya tuh Batam gitu. Mau kemana? Ke Batam gitu. Orang udah tahu kalau itu Kepulauan Riau gitu. Tapi ada yang menanyakan lagi, Tanjung Pinang orang tidak terlalu terkenal seperti itu. Padahal ibu kotanya itu Tanjung Pinang. Seperti itu. Mungkin itu saran dari saya ya untuk Kak Nadira dan Pak Sukron ya. Jadi yang mana yang belum terekspos, kami berharap itu supaya bisa, kami juga membantu untuk memasukkan dan meramaikan di SHC itu. Seperti itu. Terima kasih atas waktunya Kak Nadira dan Pak Sukron. Oke, terima kasih Pak Ahmad atas tanggapan dan pandangannya. Ya, di samping kita sebagai daerah masing-masing coba untuk ke arah sana, dari pihak kami pun artinya sebagai pemerintah yang menaungi semua ini juga harus ada implementasi ya Pak ya, begitu ya. Implementasi mengunjungi daerah-daerah yang katakanlah belum terdaftar namun punya wisata yang sangat bagus, yang menarik. Terima kasih Pak atas pandangannya. Kak Nadira, apakah mau ada tanggapan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Ahmad tadi? Silakan. Ya, terima kasih Pak Ahmad atas masukannya. Karena sampai saat ini pun CHSE itu masih menerima pendaftaran, terutama di provinsi kami juga masih bisa untuk mendaftar. Terima kasih bantuannya untuk mensosialisasikan ini. Kelak Pak, nanti Bapak produksi video, mohon disosialisasikan ke pemilik atau pengelola usaha wisata di sana bahwa ada sertifikasi ini, bisa diikuti, bisa diakses di webnya saja, begitu Pak, tinggal mengikuti arahan dari web gitu. Karena tentunya protokol kesehatan ini saat ini tidak lepas dari kehidupan kita Pak. Kita berharap dengan adanya protokol CHSE ini bisa segera membuka usaha pariwisata, destinasi wisata, agar dapat segera beroperasi lagi Pak. Makanya dengan bantuan Bapak Ibu guru pendamping dan para adik-adik peserta untuk mensosialisasikan CHSE ini juga dapat membantu para pelaku usaha pariwisata Pak. Terima kasih Pak Ahmad atas masukannya. Oke, sebelum yang melambaikan tangan, saya boleh menanggapi chatan yang masuk ya, untuk meminimalisir waktu yang ada. Ini kalau kita ketahui pukul 10.35 kalau di handphone saya. Assalamualaikum Kak Punten, izin bertanya, ketika membuat video pakai baju bebas atau pakai baju sekolah, terus berapa durasi pembuatan videonya, dan berapa lama juga durasi iklannya Kak? Nah, kalau estimasi waktu video 5 sampai dengan 10 menit. Nah, itu tinggal bagaimana disesuaikan saja apa yang sudah dikonsep oleh peserta masing-masing. Adapun menggunakan baju bebas atau tidak bebas, yang penting membawa istilahnya nama alma mater sekolah itu sendiri. Ya, sebagai ajang promosi juga kan. Nah, ini siapa yang mengekspos kalau tidak ada nama sekolahnya kan, wah repot juga begitu. Oke, next apa nih? Nora tadi udah bertanya belum? Udah bisa? Itu pertanyaannya. Pertanyaannya baju sekolah itu, Pak. Oh, itu udah ya. Baik. Ya. SMKN 26 Jakarta. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sudi Munir dari SMK Negeri 26 Jakarta. Saya ingin bertanya, dalam wisata kan pasti ada yang namanya beberapa tempat yang diminati oleh beberapa masyarakat maupun yang tidak, baik itu tersertifikasi ataupun tidak gitu. Nah, bagaimana sih, ataukah ada tips dalam membawa destinasi yang kurang diminati ini ke dalam bentuk sebuah video?
Jadi sehingga video itu dibuat atau dirilis, orang yang menontonnya itu dapat tergerak ketika wah saya ingin mengunjungi ini ketika sudah pandemi selesai, atau wah saya akan datang ke sini gitu. Apakah ada beberapa tips Bapak Ibu guru sekalian? Bisa ditangkap Kak Nadira? Ya, bisa. Terima kasih atas pertanyaannya dari SMKN 26 Jakarta. Bagaimana agar bisa menarik begitu ya video promosinya. Sebelum kita memproduksi suatu video, kita juga harus memastikan tidak hanya kita mengangkat kembali destinasi wisata yang tidak terlalu terkenal begitu, tapi kita juga harus melihat itu destinasi wisata bagaimana kebersihannya, gitu kan? Bagaimana pengelolaannya begitu. Meskipun tidak terlalu terkenal, tapi kita juga harus melihat apa pengelolaannya itu baik gitu sebelum kita promosikan gitu. Kalau untuk pengemasannya, bagaimana agar orang tertarik untuk datang, coba ambil detil-detil yang menjadi ciri khas dari destinasi wisata tersebut begitu. Misalnya saya contoh kalau di Jakarta, Kota Tua kan mungkin bagi kita sudah biasa begitu kan, Kota Tua Jakarta. Sudah familiar. Tapi belum tentu di daerah lain. Masih banyak orang yang mungkin tidak mengetahui bagaimana uniknya dari Kota Tua itu sendiri gitu. Jika memang museumnya belum dibuka untuk saat ini, tapi Siroj bisa mengambil detil-detil yang menarik gitu dari Kota Tua. Misalnya dari bangunannya diperlihatkan, lalu dijelaskan sedikit sejarahnya begitu. Kita bisa mengambil hal-hal yang menurut orang tidak tahu jadi tahu gitu. Karena tidak semua orang itu mengetahui Kota Tua meskipun familiar menurut kita. Khususnya di daerah Jakarta maupun provinsi di tetangganya gitu. Jadi sebelum mempromosikan suatu video pariwisata, kita harus melihat bagaimana pengelolaannya. Kita jangan mengambil gambar dari misalnya ada tempat yang sudut yang kotornya gitu. Kita harus menghindari itu agar orang melihat langsung penasaran gitu, ingin melihat bagaimana sih sebenarnya destinasi yang dipromosikan itu. Jadi kita ambil detail-detail yang menariknya dan jangan melupakan tentang kebersihannya. Karena sekali saja mata memandang ada sampah di suatu destinasi wisata pasti menurunkan minatnya untuk datang ke destinasi wisata itu. Gitu, Siroj. Bagaimana? Baik, dapat diterima. Terima kasih atas sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Justru kenapa sih Direktorat membuat program KKSI ini? Karena untuk bagaimana cara kita meningkatkan kreativitas yang ada. Nah, tadi tuh pertanyaannya, bagaimana kalau ikon wisata yang belum begitu eksis, belum begitu familiar? Itulah tugas kita untuk mengangkat hal itu. Jadi kita mengasah kreativitasnya di sana. Kalau kita melihat ikon wisata yang sudah keren itu banyak, tapi yang berbeda itu belum atau bahkan sedikit. Jadi kurang lebih kita mengambil hal yang berbeda. Kalau yang keren banyak ya Kak Nadira ya. Tapi kalau yang berbeda itu jarang. Maka ambillah yang berbeda. Udah beda keren lagi. Oke, next ke SMKN 3 Kota Bengkulu. Kami persilahkan. Any question? SMKN Kota 5 Bengkulu. Mungkin yang di chat, Pak. Oke, saya lihat dulu ya. Izin bertanya, saya Divan dari SMK 1 Panggul. Apakah nanti dapat disimpulkan kriteria video yang akan dibuat itu atau ditugaskan yang seperti apa? Dari pembicaraan Zoom ini saya sedikit bingung untuk menyimpulkan. Terima kasih. Apakah nanti dapat disimpulkan ke kriteria video? Oke, siap. Bapak yang menjawab sepertinya. Karena mungkin kriteria ini sudah dijelaskan ya Pak sebelumnya. Kalau kriteria pembuatan konten video itu tuh lebih kepada personil narasumber, Bu. Nah, makanya kenapa sih kita fokus di September ini di virtual dulu?
Karena dari step 1 sampai dengan step 8 atau pertemuan 8 itu nanti akan kita paparkan dari masing-masing sumbernya, seputar bagaimana kriterianya atau bahkan nanti alat-alatnya itu nanti ada semua. Nah, kebetulan ini di pertemuan kedua ini kan tentang promosi wisata, jadi ya topiknya seputar promosi wisata begitu. Baik, jadi kalau terkait durasi tadi telah dijelaskan Divan, kalau durasi 5-10 menit, Pak, ya? Betul, betul. Dan mengangkat ikon daerah yang dipadu-padankan dengan produk unggulan, begitu. Bisa dicatat, Divan? Kak Nadira, sebentar, kalau kita boleh lihat ini SMK Yadika lagi lucu-lucuan nih sepertinya. Iya, lagi ini ya, coba filter kayaknya. Ya, nggak apa-apa lah, sambil happy-happy ya. Nggak apa-apa, biar yang nggak penting nggak ngantuk sambil ya. gatos-gatosan. Baik, seperti itu Divan. Tidak ada yang melambaikan Apa? tangan lagi. SMK 1 Pontianak. Wisata kuliner, Pak. Bagaimana, Pak? Bisa dipromosikan? Kalau pertanyaannya bisa atau tidak, tentu bisa. Tapi kalau dalam lomba ini, bagaimana, Pak? Dipadukan antara ikon wisata dengan kuliner itu sendiri atau produk kreatif unggulan itu sendiri. Ya, betul. Terus bagaimana? Apakah mengurangi kriteria penilaian? Ya, itu nanti ada tim penilai yang melihat semua itu. Karena kami pengampu juga tugas daripada direktorat adalah bukan hanya ikon wisata yang kita ekspos, melainkan juga harus ada produk kreatif unggulan, dan bukan hanya sebaliknya, bukan hanya produk unggulan kreatif yang ada di daerah masing-masing, melainkan juga harus dipadukan ikon wisata. Secara ini kan topiknya tourism promotion atau promosi wisata, jadi mau tidak mau kita harus padukan antara ikon wisata dengan produk unggulan kreatif yang ada di daerahnya masing-masing. Sepertinya minat untuk pertanyaan sudah apa karena sudah siang ini ya efek menambahkan Pak, sekalian menambahkan. Silakan. Jangan lupakan untuk wisata budaya, Pak, karena negara kita ini sangat kaya dengan budaya. Jadi mungkin Bapak Ibu guru pendamping dan adik-adik peserta jangan lupa jika ada budaya di daerahnya bisa diangkat karena itu sangat menarik, menjadi suatu ciri khas dari sebuah daerah. Dan kita bisa promosikannya itu sampai ke internasional agar daerah kita ini dikenal oleh dunia internasional. Begitu. Ya, ada pertanyaan dari SMK Muhammadiyah 18 Pulau Brandan. Maaf, mic-nya mungkin kelupaan belum ngopi. Ya. Jadi tadi lupa minum teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Ilham dari SMK Muhammadiyah 18 Pangkalan Brandan, Sumatera Utara, Kabupaten Langkat, Kecamatan Babalan. Jadi gini Kak, kan kita mau daftarkan sertifikat CHSE kan. Kan ini lagi PPKM. Jadi kan kita nggak bisa gerak luas ataupun jauh, dibatasi. Itu kira-kira solusinya gimana ya Pak? Ini daftarkan usaha wisata untuk sertifikasi CHSE begitu? Ya. Itu bisa lewat website saja. Karena sekarang kan justru karena PPKM itu pendaftaran sertifikasi itu melewati website CHSE itu sendiri gitu. Bisa disosialisasikan ke usaha pariwisata di sekitarnya ya, bahwa pendaftarannya melewati website atau mungkin ada pertanyaan seputar CHSE itu bisa dikoordinasikan dengan Dinas Pariwisata di sana, di Pangkalan Brandan, begitu. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih juga. Oke, terima kasih dari SMK Muhammadiyah. Nah, ini nih ada lagi Pak di chat Pak. Ada lagi ya? Masih ada nih. Izin bertanya dari SMK apa nih? Wisata budaya itu seperti tempat bersejarah ya, seperti tempat yang menjadi saksi bisu sebuah pariwisata pasca proklamasi. Jadi kultur-kultur budaya yang ada di daerah juga bisa diekspos. Jadi bukan hanya yang kontemporer yang modern saat ini ada, melainkan yang klasikal kita bisa angkat itu lebih
wow lagi begitu Kak Nadira ya. Betul. Silakan Kak Nadira untuk menanggapi pertanyaan dari chat ini. Ya, kalau wisata tempat saksi bisu peristiwa pasca proklamasi termasuk wisata sejarah ya Pak, itu juga bisa diangkat karena wisata itu banyak jenisnya saat ini. Ada juga wisata buatan, ada wisata alam, ada wisata budaya, dan seperti yang tadi disebutkan bahwa di sini bukan hanya destinasi wisata alam saja, tapi apa yang menjadi ikon dari daerah itu dan dipadu-padankan dengan produk unggulan. Produk unggulan juga banyak, tidak hanya kuliner, ada kriya, ada kerajinan patung, pahat. Saya yakin di daerah adik-adik semua ini banyak sekali produk wisata, produk cenderamata yang terkenal maupun belum terkenal, untuk itu diangkat pada video pariwisata ini begitu. Oke, jadi bukan hanya kuliner dari makanan saja kayak, melainkan yang non food juga kita bisa angkat. Yang penting itu produk kreatif unggulan gitu ya. Contoh kalau tadi bagaimana di wisata budaya tapi tidak ada produk unggulan di sana. Kalau ada tukang cilok mau diekspos aja nggak apa-apa. Biasanya wisata budaya itu biasanya di selalu ada Pak produk-produk. Pasti itu ada. Karena, misalnya karena suatu masyarakat budaya itu pasti memiliki ciri khas kan, begitu. Seperti yang dikenakan oleh Pak Syukron ini. Ya begitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu atau adik-adik? Atau ingin sharing? Atau misalnya mau tanya tentang sedikit editing video mungkin, walaupun nanti ada materinya ya Pak, materi detailnya gitu. Ada lagi? SMKN 1 Boyolali, Boyolali. SMKN Bandar Lampung. Bandar Lampung izin bertanya. Oke silakan SMKN 6 Bandar Lampung, monggo. Silakan, yang mana ya? Ini bisa dibuka mic-nya? Bajak laut. Bisa dibuka mic-nya, Bandar Lampung SMK 6 atau di chat? Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Oke. Terima kasih. Saya dari SMK Negeri 6 Bandar Lampung. Kalau untuk pembuatan video di saat sekarang ini kita promosi pariwisata mungkin agak mengalami kesulitan ya Bapak Ibu. Karena tiap-tiap daerah kan masih zona PPKM-nya beda-beda ya Pak. Betul. Ini mengingat masalah operasional destinasi. Yang kami hanya angkat ini mungkin idenya ke arah destinasinya desa wisata itu. Tapi untuk verifikasi CHSE-nya kan belum ada ya Bu ya. Kalau desa wisata rata-rata untuk kami juga di Lampung kebanyakan belum ada sertifikat CHSE. Kalau memang berpatokan seperti itu, kami sih sebenarnya agak kesulitan kalau untuk sertifikat. Kalau memang tadi sudah dikatakan, kalau bisa diupayakan yang memiliki sertifikat, kami terima kasih, artinya ada keringanan. Pertanyaan saya, untuk pembuatan video ini, apakah unsur-unsur pariwisata itu harus diangkat seperti kuliner, kemudian juga ekonomi kreatifnya ataupun kerajinan tiap daerah gitu, atau hanya mengambil satu tema kebudayaan, hanya kebudayaan saja, atau misalnya destinasi wisata alam, hanya wisata alam saja, atau bisa mencakup seluruhnya gitu. Terima kasih Ibu. Ya. Oke, Kak Nadira silahkan bisa ditanggapi. Terima kasih atas pertanyaannya dari SMKN 6 Bandar Lampung. Menurut saya, jika dalam suatu video promosi pariwisata itu justru terdapat banyak unsur yang bisa diangkat, menurut saya itu bisa menjadi nilai lebih, Pak. Jadi kalau bisa justru diangkat beberapa unsur, tidak hanya dari budayanya, tapi dari kuliner, produknya, atau ada produk krianya, atau misalnya ada produk, atau ada sejarahnya, Pak.
itu justru menjadi nilai tambah Pak. Tapi jangan melupakan bahwa karena banyak yang dieksplor malah menghilangkan esensinya gitu ya. Jangan dilupakan bahwa setiap yang diangkat itu juga harus mendetil Pak dalam video pariwisata begitu. Jangan lupakan itu, tetapi menurut saya adalah nilai tambah jika kita bisa mengeksplor banyak hal di dalam suatu video promosi pariwisata begitu. Jadi punya nilai tambah ya Kak ya. Betul. Kalau Karena boleh kan, saya contohkan kecil sebegini kan Nadira. Ya. Kita kan sukanya es jus melon nih. Tapi kalau es campur kan berbagai macam buah tuh, lebih nikmat lagi. betul Begitupun dalam pembuatan konten video, kalaupun ada lebih daripada satu unsur itu jauh lebih bagus. Betul. Menambah hasanah kebudayaan yang ada begitu. Tapi tidak menghilangkan rasa dari tiap buah di situ Pak. Benar. Gitu. Analoginya seperti itulah kurang lebih begitu. Betul. Bapak. Pukul 10.52. 8 menit lagi sepertinya. Oh ini ada SMK Yadika mau bertanya lagi nih. Oh iya. Oh ya silakan. Kesempatan silakan. Baik Pak, jadi mungkin ini pertanyaannya agak basic ya, mengenai software video editing. Apakah memang diharuskan kita menggunakan software tertentu gitu? Contoh software yang ada di Windows kayak Adobe Premiere, atau kita boleh pakai software apa aja gitu? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, kalau software itu ibarat apa ya, pisaunya kalau dimasak ya. Tapi kan yang dibutuhkan dari perlombaan ini adalah masakannya begitu. Kalau software itu adalah alatnya, tapi pada akhirnya yang diharapkan adalah masakannya yang memiliki hasanah rasa. Nah, seperti itu. Biasa. Jadi menurut saya bebas ya softwarenya apa saja yang digunakan, asal pada nanti akhirnya outputnya memiliki kualitas yang tinggi, resolusi yang tinggi. Karena apa? Pada saat diupload nanti kan tidak pecah, begitu kan? Kalau software menurut saya bebas menggunakan apa saja. Kalau saya pribadi memang menggunakan Adobe Premiere begitu, tapi adik-adik sekalian bisa menggunakan software apapun. Dan kalau misalnya ada kesulitan, aduh saya nggak bisa editing nih misalnya, jangan lupa ada Google. Itu saja sih menurut saya. Ada YouTube, ada Universitas YouTube Pak, semuanya ada di YouTube. Saya pun belajar di situ Pak. Ya kalau soal Begitu. alat sih tidak terbatas ya kayak. Betul, Tidak tidak terbatas. terbatas. Karena yang akan kita expose adalah itu tuh bentuk masakannya. Tapi kalau alat atau properti lebih kepada internal, mempersiapkannya seperti apa begitu. Betul sekali. Jadi bebas bisa menggunakan software apa aja. Gitu. Jadi mau potong ayam menggunakan pisau boleh, golok boleh, cangkul boleh, kapak boleh gitu tuh. Jadi tinggal disesuaikan saja. Jadi tidak ada persoalan. Itu istilah contoh kecilnya begitu. Betul. Masa ya potong ayam sama pacu, sama cangkul kan gitu. Kalau terkait materi mendetil untuk editing video nanti ada di materi selanjutnya ya Pak. Ada lagi, ada lagi begitu. Saya hanya makanya kenapa sih di September ini kita fokus di virtual pembelajaran daring dulu gitu tuh. Nanti akan ada pemahaman yang didapat oleh para peserta. Betul. Apa ini ada lagi Pak di chat? Gimana SMK Yadika, cukup jelas ya? Cukup Pak, terima kasih. Terima kasih. Masih ada pertanyaan lagi Pak? Sepertinya waktu Terakhir mungkin Pak. Oh ya, satu lagi deh boleh. Atau Ibu mau menyimpulkan? Simpulan dari materi saya ini adalah untuk produksi video promosi pariwisata, sekali lagi diperlukan riset, penelitian mendalam, kemudian konsep yang matang, dan jangan melupakan detail-detail yang menarik dari suatu destinasi wisata, dan jangan terpaku destinasi wisata hanya wisata alam, tapi setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing, itu perlu diangkat, jangan melupakan ciri khas daerah masing-masing, dan juga tetap diperlukan kerjasama yang baik dalam pembuatan video pariwisata ini. Menurut saya itu saja.
Oke, terima kasih Kak Nadira atas waktunya, juga teman-teman semua, adik-adik semua, Bapak Ibu yang terhormat guru pendamping sudah mengikuti Zoom Meet virtual KKSI 2021. Jadi sekiranya kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab atau belum sempat ditanggapi, kami mohon maklum ya, kami mohon maaf karena waktu terbatas. Nanti soal absen kita share seperti halnya di pertemuan yang pertama, kita share lewat grup. Jadi nanti di sana bisa mengisi absen adik-adik semua. Oke, sekarang kameranya dibuka, di screenshot sebagai dokumentasi masing-masing dan juga kita sebagai pengampu. Sebelum saya tutup, boleh dibuka dulu kameranya atau on cam? Biar eksis semua. Kalau dari Bandung, SMK Yadika udah dari tadi nih. Lucu-lucuan. Ini 1, 2, 3, 4, 5 tuh ada yang baru datang tuh. Oke. Oh. Di on cam semua. Mau kita screenshot 3, boleh. Tangannya ke atas, ke bawah, atau kemana lah begitu ya. Please, atau ibu jari atau apa, atau lambaikan tangan, nggak kuat karena ada uka-uka. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Di masing-masing pribadi juga nggak apa-apa ya, mau ngambil dokumentasi monggo. Saya dari tadi direkam, Pak. Iya, di sini juga direkod. 3, 2, 1. Tidak terasa ya, tidak bunyi cekrek gitu. Iya. Nanti saya tag di akun SMKN 1 Tanara. Oh, oke, siap. Terima kasih Kak Nadira, Kak Ratu Nadira dari Dinas Pariwisata Provinsi Banten atas waktu dan sumbangsi materinya. Semoga itu menjadi nilai manfaat dan punya nilai kebermanfaatan di masa yang akan datang. Terutama untuk adik-adik semua sebagai peserta KKSI 2021 Camp Kreatif SMK atau siswa SMK Indonesia. Mudah-mudahan dengan adanya program ini kita bisa mengasah kreativitas yang ada. Dan sekali lagi mohon maklum, terima kasih segala perhatiannya. Seputar cuplikan-cuplikan materi pembelajaran selanjutnya itu lebih spesifik kepada bagaimana siapa alat yang harus digunakan, seperti apa pembuatannya, itu nanti akan ada dipaparkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih dari saya, mohon maaf sekali lagi, terima kasih atas segala perhatiannya. Ihdinas siratal mustaqim. Mohon maaf Pak, ada alamat streamingnya Pak. Oh ya. Mungkin kalau ada alamat streaming di grup. Siap. Nanti kita share ya Pak. Saya tutup pantun dulu Pak, boleh? Oh, boleh. Terima kasih Pak. Selamat siang. Ya. Sebelum mengakhiri, jalan-jalan ke Sawarna bakar ikan. Cakep. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Oke. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Ambil aja kembali Bu. Jika ada kesalahan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini. Follow Instagram Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meninggalkan ya. Terima kasih semuanya. See you soon. Halo. Hai. Ini yang kemarin ini berdua ini. Halo. Hai. Wisata loh. Absen bisa dilihat. Besok kita cari coy. Lagi pulau. Menghilang. Hai semuanya. Hati-hati kamu ya. Marah nih, senggol dong. Pertama streaming YouTube dulu. Yang kalah menjaga jiwa itu. Di grup. Cantik itu loh, cantik.
Lihat fotonya. Yang mana? Gambar ya. Kain satu panggul itu boleh senyum nggak? Maksudnya apa tanggal? Cobain ya. Aduh manisnya Mbak. Bukan mainnya Kesya. Kayaknya bagus. Yang SMK yang gua foto Jambi. Ibu-ibu. Mari kita evaluasi. Oh, siapa? Dadah semuanya. Iya, duluan. Oh, love you. Mbak Hernawati, kami keluar dulu ya, Mbak. SMK Wali Songo juga, Mbak. Mbak siapa itu namanya? Love you. Kalau Instagram. Masnya, love you dulu. Mungkin nih bos, senggol dong. Iya kabarnya. Halo SMK Negeri 4 Garut. Hai. Hai. Mahadama. Udah cewek. Ada udah di balik batu. Mana Fe? Muslim bro. Tadi udah pamit. Mbaknya sebelum ngomong ya, Mbak Hernawati. Kok ada yang SD? Raja lah. Panggil nama Pak Paling harus sekolah. Tulisin. Ibu. Payong. Gua gemuk kali apa gua keluar kayak gini. Potretan muslim. Namanya. Ini dark jokes tuh. Daharkan. Kiper deh. Ini jawab kiper. 35. Wisnu Pajar dalam konten. Apa ada dark jokesnya? Dark jokes. Jangan lagi. Coba pakai bahasa daerah masing-masing dong. Pengen Oh, orang teh di dia teh lapar. Yang dahar jelema teh. Kita kira oke mau. Halo semuanya. Ya Pak, di kabarnya Gimana kabarnya hari ini? Gimana kabarnya? Ada yang mau sepeda atau? Nah, syaratnya apa Pak? Syaratnya Pak? Apa? Ini ada beberapa calon bibit bangsa. Pargoy. Jokowi ngomong lagi. Atas nama Jokowi. SMK. Langu. Banget Pak.